Yo, halo! Kali ini saya mau bahas handphone dari merek baterai, yaitu Energizer, dengan tipe E282SC, yang modelnya itu flip kayak handphone zaman dulu. Tapi yang ini lebih pinter, karena bisa buat WhatsApp, YouTube, dan ada teknologi handphone zaman sekarang. Oke, tahan dulu nih basa-basinya. Langsung aja gas di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Ditaruh dulu. Terus dapat earphone yang modelnya colok kayak gini. Ada kabel data micro USB. Nah, ini adaptornya ya, bentuknya unik, kotak kayak gini, dan colokannya itu terpisah. Jadi nanti digabung kayak gini. Untuk colokannya itu dapat dua ya, ada yang biasa dipakai di sini, dan ada juga yang kaki 3 kayak gini. Oh iya, untuk outputnya 5 volt 1 ampere. Lanjut, ada baterainya dengan kapasitas 1400 mAh. Terus dapat buku panduannya, lumayan tebel, karena ada berbagai bahasa. Dan ini dapat semacam voucher gitu kali ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isinya. Lanjut, cek unitnya. Oke, jadi penampakannya kayak gini. Saya dapat yang warna hitam ya. Selain itu ada 8 warna lainnya. Untuk bahan bodinya ini plastik finishing doff dengan motif ala karbon gitu ya. Kalau dilihat-lihat sih ini desain luarnya simple gitu, ukurannya nggak begitu panjang tapi cukup lebar dan tebal. Di bagian depannya ini nggak ada apa-apa, di sisi kanannya ada lubang untuk gantungan, lubang jack audio, dan micro USB. Di sisi bawahnya ada mikrofon, terus di sisi kiri dan atasnya kosong. Untuk engselnya ini dia plastik juga ya. Di bagian belakangnya ada kamera, lampu flash, lubang speaker, dan tulisan Energizer. Nah, untuk bagian dalamnya kayak gini. Bentar, ini ada plastik yang ngalangin, jadi dikeletek Ada layar 2,8 inch, di atasnya ada kamera dan earpiece, terus bawahnya ada tulisan Energizer, dan tombol atau keypad model alphanumerik. Terus kalau backup-nya dibuka, di sini ada slot nano SIM 1, SIM 2, dan micro SD, serta ada keterangan email dan tata bengeknya lah. Oh iya, untuk harganya, handphone ini sekitar 1 jutaan. Saya beli lewat toko Pak Edi ya. Emang masih lumayan mahal sih, karena handphone ini nggak rilis resmi di Indonesia. Dan yang jual pun rata-rata itu hasil import. Jadi ya ditambah pajak segala macam. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Energizer E282SC. Wah, rame banget nih bagian depannya. Ya, seperti yang kalian lihat tadi, handphone ini menggunakan KaiOS. Kalau cek di settings, dia pakai versi KaiOS 2.5.3.2. Untuk internalnya, 4 GB. Ini sisa sekitar 2 GB-an lah ya, karena udah kepake sistem sekitar 1,8 GB. Ya, masih lumayan, mengingat ini KaiOS. Ukuran aplikasi nggak gede-gede banget, kita juga masih bisa pasang micro SD sampai 32 GB, dan bisa dipakai buat default media penyimpanannya. Nah, untuk sinyalnya ini aman ya, muncul nih jaringan 4G-nya juga. By the way, ini nih yang paling sering ditanyain di handphone KaiOS atau Smart Feature Phone, yaitu bisa nggak sih pakai Wi-Fi, dan bisa nggak sih koneksi 4G-nya itu di tethering atau sebagai hotspot? Jawabannya bisa ya. Untuk menu di home screen-nya ini emang rame, apalagi di layar sekecil ini. Ada beberapa teks, icon aplikasi, dan semacam notif guide gitu. Ya, secara UI lainnya sih masih sama kok kayak handphone KaiOS lainnya. Misalnya dari Nokia, paling beda di ikonnya aja nih. Oke, coba cek kameranya, dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Energizer E282SC. Kalian gimana nih? Energizer E282SC ini dirilis sekitar akhir tahun 2021 ya, jadi masih belum lama-lama banget kok. Dan saya rasa bisa jadi alternatif buat yang pengen handphone KaiOS model flip dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Nokia dengan embel-embel reborn-nya. Misalnya itu 2720 Flip 4G yang pernah saya bahas. Kalau di sini mungkin Energizer itu lebih terkenalnya baterai ya,
Tapi sebenarnya udah banyak loh handphone merek Energizer yang udah dirilis. Tapi memang lebih banyaknya handphone berjenis feature phone atau handphone basic dan smart feature phone dengan KaiOS seperti handphone ini. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai chipset MediaTek MT6731 yang udah quad-core 1,1 GHz, RAM-nya standar KaiOS 512 MB dan internalnya 4 GB. GPU-nya PowerVR GE8100 dengan layar TFT 2,8 inch 240x320. Kamera depan belakang 2 megapiksel, jaringannya 4G, baterainya 1400 mAh dan menggunakan KaiOS 2.5.3.2. Yang lihat speknya kalau dibandingin sama Nokia 2720 Flip 4G emang kerasa beda secara performanya. Lebih gesit buka tutup menu atau jalanin aplikasinya. Nah ini yang sering banyak ditanyain juga. Emangnya bener handphone KaiOS yang kayak handphone jadul gini bisa pakai WhatsApp? Ya bisa, lumayan kok bisa buat chatting, update status, atau buat telepon juga bisa. Sayangnya buat video call belum bisa nih. Memang nggak semua fitur WhatsApp yang ada di handphone Android atau iOS ada ya di KaiOS ini, karena menyesuaikan kemampuannya juga. Untuk aplikasi lainnya kayak YouTube ini bisa, cuma terbatas banget tampilan videonya. Mungkin kalau buat denger lagu masih lumayan lah, streaming gitu jadinya. Tapi layarnya nggak bisa ditutup ya, nggak bisa dikeluarin juga aplikasinya. By the way, untuk speaker di handphone ini biasa aja. Kalau di fullin kerasa banget nih pecahnya. Untuk aplikasi Facebook juga bisa nih. Kalau dilihat-lihat ini mirip kayak Facebook Lite di Android ya. Cuma dengan keypad gini pasti kurang nyaman buat navigasi atau scrollingnya. Sebenarnya untuk keypadnya ini lumayan enak, cukup empuk dan besar-besar dengan model yang terpisah atau island style. Terus ada backlightnya dan ada beberapa tombol shortcut kayak pesan, kamera, MP3 player, WhatsApp, dan Facebook. Terus di sini juga ada aplikasi Maps. Ini bisa ya, tapi fiturnya lagi-lagi terbatas. Dan ini banyak lagi yang nanya, apakah handphone KaiOS bisa buat ojol? Jawabannya nggak bisa, karena nggak ada aplikasi ojolnya di KaiOS ini. Nah, kalau buat buka Google atau browsing-browsing ini masih bisa, lumayan buat cari-cari hal yang absurd, cuma ya begitulah, nggak akan puas. Untuk aplikasi lainnya masih mirip kok kayak feature phone atau handphone basic lainnya. Tapi rata-rata aplikasi KaiOS itu berjalan layaknya sebuah web ya. Karena kalau kita lihat ke belakang, KaiOS ini memang dibangun dari Firefox OS. Terus ekosistem aplikasinya saya rasa belum begitu besar. Di toko aplikasi atau KaiStore-nya ini masih belum banyak aplikasi populer. Kebanyakan dari developer indie. Ya, semoga aja kalau emang KaiOS ini bisa bertahan, penggunanya makin banyak, bisa aja aplikasi-aplikasi populer dirilis di KaiOS ini. By the way, untuk gamenya nggak usah berharap bakal grafik ultra ya. Ini masih banyak game yang sifatnya percobaan, dan ya ada iklannya juga. Jadi ingat kayak di handphone Nokia asal platform ya. Tapi untuk game di KaiOS ini bukan Java ya. Nah, di KaiOS ini juga ada yang namanya root atau jailbreak, dan bisa sideload aplikasi dari luar store. Tapi itu butuh semacam proses, dan nggak semua handphone KaiOS bisa. Kalau di Nokia 2720 Flip 4G sebelumnya, itu bisa saya oprek-oprek. Kalau di handphone ini sayangnya nggak bisa. Nggak ada cara untuk mengaktifkan developer mode atau USB debuggingnya gitulah, jadi aksesnya ditutup. Tapi saya rasa untuk handphone KaiOS masih belum begitu seru, kalaupun bisa di-unlock. Homebrew-nya masih sedikit, dan saya rasa performa di handphone ini juga masih cukup baik. Jadi ya udahlah. Untuk kualitas bahan bodinya ini memang kerasa lebih murah ya. Terus sebuah handphone lipat tanpa adanya layar luar atau setidaknya lampu notifikasi itu kayak ada yang kurang. Jadi kalau ada notifikasi nggak keciri banget kalau nggak dibuka handphonenya. Dan karena lubang speakernya di bawah, itu suaranya juga ketutupan ya, jadi kecil. Tapi kalau untuk ketahanan baterainya, ini awet banget. Bisa tahan seharian, bahkan lebih. Karena ya handphone kayak gini jarang banget kita pantengin lama. Paling pas ada perlu aja. Itu sih salah satu faktor yang bisa bikin awetnya. Menurut saya, Energizer E282SC ini udah cukup baik untuk sekelas handphone KaiOS. Tapi walaupun harganya ini terbilang lebih terjangkau dari merek Nokia, tetap masih mikir-mikir lagi. Andaikan dijual secara resmi, mungkin harganya bisa lebih murah lagi ya. Tapi memang jarang banget nih handphone KaiOS di Indonesia. Paling ada satu, waktu itu Advan HP Online.
itu pun nggak ada penerusnya. Padahal saya rasa masih banyak orang yang butuh smart feature phone, apalagi harganya murah. Bisa untuk handphone kedua, ketiga, atau emang untuk detox kecanduan pakai smartphone. Ya, semoga aja ada vendor handphone lagi yang berani rilis handphone KaiOS di Indonesia. Oke, jadi itulah handphone KaiOS dari merek yang terkenal baterainya, yaitu Energizer E282SC. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.